menggunakan aplikasi SPSS, kita buka aplikasinya terlebih dahulu seperti ini. Kita buka Excel terlebih dahulu, kita copy semua datanya, lalu kita kembali ke aplikasi SPSS, lalu di tampilan data view kita paste data yang sudah kita copy tersebut. Setelahnya kita masuk ke tampilan variable view. Untuk sebelah kiri kita ubah namanya menjadi yang paling atas, kita ubah menjadi variabel x1. Yang kedua kita ubah menjadi variabel x2. Dan yang ketiga kita ubah menjadi variabel y. Lalu kita ke kolom decimals. Untuk variabel x1 dan x2 dibiarkan saja. Kita ubah di variabel y dari 2 menjadi 0. Lalu kita ke kolom label. Untuk variabel x1 kita isi row, untuk variabel x2 kita isi row. Lalu variabel y kita isi dengan harga saham. Lalu kita ke kolom measure. Kita ubah semuanya menjadi scale. Setelahnya kita dapat melanjutkan pengujian SPSS. Pengujian pertama yaitu uji statistik deskriptif. Caranya, kita klik Analyze, Descriptive Statistics, Frekuensi. Lalu kita pindahkan variabel yang di sebelah kiri ke kanan. Lalu kita klik Statistik. Lalu kita klik Quartilize yang di atas ini. Lalu kita pindah ke kanan, median, mean, mode. Lalu kita pindah ke bawah, ada standard deviation, ada variance, ada range, ada minimum dan maksimum. Lalu kita pindah ke sebelah kanan, kita klik sweetness dan kurtosis. Setelah di checklist seperti ini, kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelahnya akan muncul tabel deskriptif seperti ini. Berdasarkan tabel statistik deskriptif dari 25 observasi di Bursa Efek Indonesia, berikut penjelasan untuk setiap variabel. Untuk X1 atau ROE, rata-rata ROE sebesar 19,43%, menunjukkan kemampuan perusahaan sampel dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki cukup baik. Nilai median yaitu sebesar 18,04%, lebih rendah dari mean, mengindikasi adanya beberapa perusahaan dengan ROE sangat tinggi yang menarik rata-rata ke atas. Standar deviasi sebesar 5,41% menunjukkan variasi ROE antar perusahaan relatif rendah. Rentan data dari 12,77% hingga 31,72% menunjukkan semua perusahaan sampel memiliki profitabilitas positif. Thickness positif sebesar 0,766 menunjukkan distribusi data miring ke kanan dengan sebagian kecil perusahaan memiliki ROE sangat tinggi. Yang kedua atau variabel X2 yaitu ROA. Rata-rata ROA sebesar 14,20% menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba cukup baik. Nilai median sebesar 13,40% mendekati mean, mengindikasikan distribusi data relatif simetris. Standar deviasi sebesar 4,10% menunjukkan variasi ROA antar perusahaan cukup rendah dan konsisten, rentan dari 9,10% hingga 22,55%, menunjukkan semua perusahaan memiliki profitabilitas aset positif. Thickness positif kecil sebesar 0,393 dan kurtosis negatif sebesar minus 1,010, menunjukkan distribusi mendekati normal dengan sedikit kemiringan ke kanan. Untuk variabel Y atau harga saham, rata-rata harga saham sebesar Rp2.544,04, jauh lebih tinggi dari median sebesar Rp785, mengindikasikan adanya outlier dengan harga saham sangat tinggi. Standar deviasi sangat besar sebesar Rp3,742,23, menunjukkan variasi harga saham antar perusahaan sangat tinggi. Variance yang sangat besar sebesar 14,004,247,95
mengkonfirmasi heterogenitas harga saham yang ekstrim, rentang dari Rp232 hingga Rp13.625, menunjukkan perbedaan valuasi pasar yang sangat signifikan. Swingnya tinggi sebesar 1,850 dan kurtosis positif sebesar 2,364, menunjukkan distribusi sangat miring ke kanan dengan beberapa perusahaan memiliki harga saham yang jauh lebih tinggi dari mayoritas. Secara keseluruhan, 25 data sampel menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik dan konsisten dengan ROE rata-rata 19,43% dan ROA sebesar 14,20%, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perusahaan dengan profitabilitas negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Pertama-tama kalian pergi ke data view, kemudian pencet bagian analyze, lalu regression, habis itu pilih yang linear, kemudian ROE X1 dan ROA X2 dipindahkan ke dependence, dan harga saham Y dipindahkan di dependence. Lalu kalian pencet plots, lalu dependence dipindahkan ke Y, dan this rate dipindahkan ke S. Lalu histogram dan normal probability plots-nya di checklist. Lalu continue dan pencet OK. Kemudian kalian tunggu beberapa saat dan scroll ke bawah sampai ketemu dengan histogramnya. Jika sudah ketemu, kalian lihat histogramnya dan dapat dilihat dari gambar tersebut. Histogram ini menggambarkan sebaran standardized regression residual, pola yang mendekati bentuk lonceng dan simetris menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual pada model regresi cenderung terpenuhi. Kemudian kalian scroll ke bawah lagi sampai ketemu normal PP plots of regression standardized residual dependent variable harga saham. Berdasarkan output, normal PP plots regression standardized titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut, sehingga berdasarkan beberapa grafik ini data terdistribusi normal. Pada uji multikolonialitas, pilih Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Pindahkan variabel X1 dan X2 pada kolom Independence dan variabel Y ke kolom Dependence. Lalu klik Statistik. Kemudian centang Estimates, Model Fit, Part and Partial Correlation, dan Kolonialita Diagnostik. Berdasarkan hasil uji multikolonialitas, dapat dilihat nilai toleransi variabel X1 0.108 dan variabel X2 0.108 lebih besar dari 0.1. Kemudian, nilai FIF variabel X1 9.254 dan variabel X2 9.254 kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoliniaritas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Pada menu Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Masukkan variabel Y sebagai dependent dan masukkan semua variabel X sebagai independent. Pada kolom itu pilih Save, lalu centang Undecided, lalu Continue, klik OK. Berikutnya, kita akan membuat nilai absolut residual. Caranya pada menu transfer, pilih komputer variabel, lalu pada kolom target variabel, ketik abrasif, dan klik all, lalu pilih ABS, lalu klik undecided, lalu klik OK.
Selanjutnya, ulangi pada menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, pindahkan Appreciate ke Dependent, dan klik OK. Berdasarkan hasil uji, dapat dilihat pada kolom SIG, pada variabel X1 ROE memiliki SIG 0,690 dan variabel X2 ROA memiliki SIG 0,937. Kedua variabel ini memiliki SIG lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Untuk uji asumsi klasik yang keempat ada uji autokorelasi. Caranya, pertama-tama kita klik Analyze, lalu klik Regression, klik Linear. Setelah itu kita riset terlebih dahulu. Lalu untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independen. Lalu untuk variabel Y kita pindahkan ke dependen. Lalu kita klik statistik, lalu klik tulisan Durbin-Watson. Setelah itu klik Continue, klik OK. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Ini merupakan tabel Durbin-Watson. Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,927. Nilai ini berada di antara batas atas DU sebesar 1,5495 dan batas 4, DU sebesar 2,4505. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi, sehingga memenuhi asumsi klasik dan layak untuk digunakan. Langkah-langkah analisis linear berganda. Klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen dan variabel Y dipindahkan ke kolom dependen. Lalu klik Statistik. Pada kotak dialog statistik, centang Estimate, Model Fit, dan R-Square Change. Lalu klik Continue, kemudian klik OK. Setelah muncul tabel-tabel seperti ini, kita dapat melanjutkan ke uji yang pertama, yaitu uji T. Pada kolom T dan SIG pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung pada variabel X1 sebesar minus 10.461 lebih besar dari nilai T tabel 2.05954 dan SIG kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, untuk nilai T hitung pada variabel X2 sebesar 11.298 lebih besar dari nilai T tabel 2.05954 dan SIG kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan dari tabel uji F tersebut, nilai pada kolom F dan SIG pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 64.025 lebih besar F tabel sebesar 3,385. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, ROA dan ROI berpengaruh signifikan terhadap variabel tersebut, yaitu harga saham.
pada kolom R-square coefficient determinasi sebesar 0,853 menunjukkan bahwa sebesar 85,3% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh ROE dan ROA, sedangkan 14,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.